Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pagi menyapa desa Sukatani dengan cahaya hangat yang memantul lembut di sawah-sawah basah. Kabut tipis masih menari di antara batang-batang padi yang mulai menguning. Udara berembus tenang, membawa suara kokok ayam dan sapaan ramah antar tetangga. Di ujung sebuah jalan tanah yang mengarah ke kebun pisang, berdiri sebuah rumah panggung sederhana. Dindingnya dari papan, atapnya seng-seng, dan di depannya berdiri sebuah ayunan kecil dari tali tambang dan papan bekas. Ayunan itu tak pernah sepi, karena di sanalah Dimas, balita mungil berumur 3 tahun, sering tertawa-tawa sendiri sambil menyanyikan lagu-lagu yang diajarkan ibunya. Dimas adalah cahaya kecil bagi Bu Rahayu, seorang janda muda yang ditinggal suaminya sejak Dimas masih dalam kandungan. Sejak itulah, dunia Bu Rahayu mengecil, berputar hanya di sekitar anak semata wayangnya. "Ibu nggak butuh apa-apa, Mas," ucapnya suatu kali pada foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. "Asal Dimas sehat dan bahagia, itu cukup." Setiap pagi, Bu Rahayu akan memandikan Dimas, menyuapinya bubur dengan telaten, lalu menyanyikan lagu Jawa kuno sebagai pengantar tidur siang. Rumah mereka kecil, tapi penuh dengan cinta. Warga desa mengenal Bu Rahayu sebagai ibu yang penyayang. Meskipun hidup sederhana, menganyam tikar untuk dijual di pasar dan sesekali membantu di kebun tetangga, ia tak pernah mengeluh. Seluruh waktunya untuk Dimas. Kadang orang-orang berkata, Bu Rahayu terlalu sayang sama anaknya. Tapi siapa yang bisa menyalahkan seorang ibu yang kehilangan begitu banyak, dan hanya punya satu alasan untuk tetap hidup? Hari itu, langit cerah, matahari bersinar hangat, tak terlalu terik. Dimas, seperti biasa, bermain di halaman depan rumah sambil membawa mobil-mobilan dari kayu. Bu Rahayu sedang menjemur pakaian di sisi rumah, hanya beberapa langkah dari tempat anaknya bermain. "Ibu, lihat nih, mobil Dimas bisa ngebut," teriak Dimas sambil mendorong mainannya ke tanah. "Iya, nak, hebatnya anak ibu," jawab Bu Rahayu dengan senyum lebar. Ia menggantung baju terakhir di tali jemuran, lalu berbalik. "Sebentar ya, ibu mau ke dapur, bikin teh manis." Dimas hanya mengangguk sambil tetap fokus dengan permainan imajinernya. Hanya 2 menit Bu Rahayu meninggalkan halaman depan. Tapi 2 menit itu mengubah segalanya. Di jalan utama desa, hanya beberapa meter dari halaman rumah mereka, sebuah truk pengangkut kayu melaju lebih cepat dari seharusnya. Supirnya kelelahan, matanya berat karena begadang. Saat truk itu membelok di tanjakan kecil, Dimas, yang mengejar mobil-mobilannya yang terguling ke jalan, tak menyadari bahaya. Tak ada yang berteriak. Tak ada waktu untuk menariknya kembali. Suara rem mendadak. Lalu, braak! Jeritan terdengar dari dapur. Bu Rahayu berlari keluar dengan tangan masih memegang sendok teh. Pandangannya langsung tertuju pada kerumunan warga dan truk yang berhenti mendadak. "Dimas!" Ia berteriak sekuat tenaga, menjatuhkan sendok dari tangannya, lalu lari tak peduli lantai tanah yang licin. Kakinya berdarah, tubuhnya gemetar. Tapi tak ada yang bisa menahan langkahnya menuju kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dimas tergeletak di sisi jalan. Tubuhnya kecil, baju merahnya berlumuran darah, dan mobil-mobilannya retak di sebelah kepala mungilnya. Bu Rahayu memeluk tubuh Dimas yang sudah dingin sambil meronta. "Dimas, bangun. Nak, ibu di sini. Dimas, bangun. Ibu di sini." Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis. Seorang ibu terjatuh, meratap, meracau, menjerit tanpa henti, sementara langit mulai redup seolah turut berduka. Malam itu, suasana rumah Bu Rahayu sunyi. Lilin menyala di sudut ruangan, menerangi foto Dimas yang kini diberi bingkai kertas warna-warni. Di dalam kamar, Bu Rahayu duduk di lantai, memeluk baju terakhir yang dikenakan Dimas, menciuminya sambil terus memanggil nama anaknya. "Dimas, ibu masih bisa dengar kamu ketawa. Ibu masih bisa bau rambutmu. Ayo bangun. Nak, ayo pulang."
Ia tidak tidur selama 3 hari. Ia tidak makan selama 5 hari. Ia menolak pelayat, menolak berbicara, menolak kenyataan. Saat tetangga datang membawakan makanan, ia hanya berkata, "Dimas belum makan, saya tunggu dia dulu." Orang-orang mulai khawatir, tapi tidak ada yang bisa benar-benar mendekati. Karena kehilangan yang dirasakan Bu Rahayu bukan kehilangan biasa. Ia kehilangan separuh jiwanya. Bahkan mungkin lebih. Hari-hari setelah kematian Dimas, ada yang berbeda. Beberapa warga yang melewati rumah Bu Rahayu pada malam hari, mengaku melihat bayangan kecil berdiri di depan jendela kamar. Bentuknya mirip anak kecil, diam, menatap keluar, dengan mata yang kosong. "Jangan-jangan Bu Rahayu mulai manggil," bisik salah satu warga. "Anaknya belum diterima pergi. Mungkin rohnya masih di rumah." Tapi orang-orang hanya bisa menebak. Karena Bu Rahayu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, tampak tersenyum. Ia keluar rumah dengan wajah lebih segar, menyapu halaman, dan bahkan menyanyikan lagu Nina Bobo. "Dimas sudah pulang. Dimas sayang ibu, dia kangen sama ibu," bisiknya sambil memeluk boneka kain kesayangan anaknya. Sejak malam itu, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah. Piring-piring bergeser sendiri. Mainan Dimas yang dulu diam di pojok, kini sering berpindah tempat. Dan setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, Bu Rahayu terdengar berbicara lembut dari dalam kamar. "Ibu masakin sayur lodeh. Dimas mau ya? Ibu bacakan cerita lagi malam ini." Namun di balik jendela rumah itu, kadang-kadang, tampak dua mata kecil yang bukan milik manusia biasa. Warga desa mulai gelisah. Tapi tak ada yang berani bicara. Karena semua tahu, cinta seorang ibu yang belum ikhlas bisa menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih kelam. Dan malam demi malam, mereka mulai melihat sosok kecil itu bukan hanya di rumah Bu Rahayu, melainkan di ladang, di pematang, di bawah pohon mangga, dan selalu dengan mata kosong dan tubuh pucat yang tak menyentuh tanah. Hujan turun deras malam itu, menyapu tanah merah dan membasahi pematang sawah yang terhampar luas di pinggiran desa Sukatani. Langit gelap, tak bertabur bintang, dan angin meniupkan daun-daun kering hingga menempel di dinding papan rumah Bu Rahayu. Beberapa hari berlalu sejak Dimas dimakamkan di belakang masjid desa, tapi waktu seakan berhenti di rumah kecil panggung itu. Di dalam rumah, suasana bukan hanya sunyi, melainkan dingin dan penuh ketegangan tak terlihat. Warga yang lewat malam-malam mengaku bulu kuduknya selalu meremang saat melintasi pekarangan Bu Rahayu. Bahkan anjing penjaga milik Pak Sairi, yang biasanya menggonggong sembarangan, kini mendadak diam saat melewati sisi rumah itu. Ia hanya menunduk, menolak menatap halaman rumah tersebut. "Bu Rahayu belum tidur lagi," gumam Bu Narti, tetangga dekat, pada suaminya. "Masih ngomong sendiri." "Iya, tiap malam. Jam 2 pagi, dia nyalakan lampu kamar. Ngobrol seperti biasa. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana." Warga awalnya mengira itu hanya gejala duka mendalam. Mereka memaklumi seorang ibu yang baru saja kehilangan anak semata wayangnya. Tapi keanehan demi keanehan mulai meresahkan. Pada malam keempat, Pak Burhan, penjaga irigasi yang biasa berkeliling saat dini hari, mengaku melihat sosok anak kecil berdiri di pematang sawah, menghadap ke arah rumah Bu Rahayu. Anak itu tidak bergerak, tubuhnya pucat dalam cahaya remang bulan, dan matanya kosong. "Saya kira itu Dimas," katanya keesokan pagi. "Tapi saya tahu, Dimas sudah meninggal." Warga lain, Embok Wagini, bersumpah melihat anak kecil berlari di belakang rumah Bu Rahayu, tepat di bawah pohon jambu besar. Langkahnya nggak bunyi, tapi tanah di bawahnya basah. Gimana bisa? Semakin hari, semakin banyak yang bercerita. Namun semua cerita itu bermuara pada satu hal, sosok Dimas seolah kembali. Dan yang paling mengerikan bukan karena sosok itu muncul, tapi karena Bu Rahayu justru terlihat bahagia. Pada malam yang lain, Bu Narti yang tinggal di sebelah rumah akhirnya memberanikan diri memantau dari celah jendela. Jam menunjukkan pukul 2.11 dini hari. Lampu kamar Bu Rahayu menyala terang. Tirai terbuka setengah, dan dari balik jendela itu,
Tampak Bu Rahayu duduk di lantai, memeluk sesuatu. Bukan bantal, bukan boneka. Itu adalah bayangan kecil, berambut pendek, memakai baju tidur merah yang sangat dikenali warga. Baju terakhir yang dikenakan Dimas sebelum ia dikafani. Bu Rahayu tertawa pelan, membelai kepala makhluk itu, dan berkata, "Dimas, nanti ibu buatin telur dadar, ya? Kamu pasti lapar, nak." Bu Narti gemetar. Ia langsung menutup jendela, mengunci pintu, dan membaca ayat kursi berkali-kali sampai fajar. Keesokan harinya, beberapa warga bermaksud mengajak Bu Rahayu bicara. Namun saat mereka datang, Bu Rahayu menyambut seperti tak terjadi apa-apa. "Dimas barusan tidur. Jangan terlalu ribut, ya, Mbak," katanya sambil menyapu teras. "Bu, Dimas kan sudah." SSST. Bu Rahayu menempelkan jari ke bibir. "Kalian jangan ikutan kayak orang lain. Kalian semua salah. Dimas belum mati. Dia di sini sama saya." Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Seolah yang gila bukan dia, tapi mereka yang mempertanyakan. Warga akhirnya mundur dengan takut dan sedih bercampur. Mereka tahu, ibu itu telah terperangkap. Namun yang mereka tidak tahu, apa yang telah masuk ke dalam rumah itu. Malam kembali datang. Suara-suara mulai muncul di rumah warga. Tangisan anak kecil di dekat sumur, suara kaki kecil berlarian di atas atap, dan mainan anak-anak berpindah tempat sendiri. Bahkan Pak Udin, kepala dusun, mengaku pintu rumahnya diketuk pukul 2 malam. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya jejak kaki kecil berlumpur mengarah ke rumah Bu Rahayu. "Ada yang salah. Ini bukan roh Dimas. Ini sesuatu yang lain," kata Pak Udin dengan wajah tegang. Namun belum ada yang cukup berani untuk menyatakan itu pada Bu Rahayu secara langsung. Bahkan Pak Kasan, yang biasa memimpin doa tahlil, menolak diminta datang ke rumah itu. "Saya bisa doakan dari jauh saja. Rumah itu sudah beda." Bu Rahayu di sisi lain semakin tenggelam dalam dunianya. Ia memasak 2 porsi makan tiap pagi. 1 untuk dirinya, 1 untuk Dimas. Ia bahkan mencuci baju mungil dan menjemurnya di tali jemuran. "Jangan ganggu Dimas. Dia cuma mau main," ucapnya saat Pak Sarwan mencoba berbicara padanya. Bu Rahayu bahkan marah besar ketika ada anak kecil yang bermain bola terlalu dekat halaman rumahnya. Ia berteriak dan mengusir mereka, menuduh mereka akan membuat Dimas takut. "Bu Rahayu sudah tidak sama lagi," kata warga desa sambil bergidik. Suasana desa benar-benar berubah. Langit muram, dan kilat sesekali menyambar, meski hujan tak turun. Suara binatang malam lenyap, digantikan oleh kesunyian ganjil. Tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan terdengar bukan dari rumah Bu Rahayu, tapi dari jalan utama desa. Beberapa warga mengintip dari balik jendela. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, tampak sosok Dimas berdiri sendirian, memandang ke arah rumahnya. Ia menangis. Tapi suaranya bukan suara anak kecil. Suaranya serak, berat dan terdengar terlalu tua untuk tubuh sekecil itu. Dan dari kejauhan, seseorang bersumpah melihat senyum di wajah Dimas yang tidak seperti anak kecil seharusnya tersenyum. Keesokan harinya, beberapa warga yang berkumpul di langgar kecil dekat balai desa menyimpulkan satu hal. Ini bukan Dimas. Ini bukan roh anak kecil. Ini jin. Jin kafir yang menyamar, karena ibunya tak mau melepaskan. Dan di saat semua sedang bingung dan takut, kabar menyebar bahwa Ustadz Munawar, putra desa yang telah lama tinggal di luar negeri dan baru saja kembali dari umroh, akan datang ke Sukatani dalam 2 hari. Warga pun mulai berharap, mungkin inilah waktunya untuk menyelamatkan Bu Rahayu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Bu Rahayu ingin diselamatkan? Suara jangkrik tak lagi terdengar di malam-malam desa Sukatani. Angin yang biasanya berhembus membawa aroma padi kini hanya membawa rasa dingin yang ganjil, seperti disertai bisikan yang mengendap-endap di balik ilalang. Dan di balik pohon jambu yang besar di halaman belakang rumah Bu Rahayu, seseorang, atau sesuatu, selalu berdiri diam saat malam tiba. Anak kecil, tubuh mungil,
Baju merah dengan noda tanah di sisi lengan. Wajahnya mirip Dimas. Namun yang membuat warga menggigil bukanlah wajah itu, melainkan tatapannya, kosong, dalam, dan dingin, seperti lubang hitam yang menelan siapa saja yang memandang terlalu lama. Awalnya hanya 1-2 warga yang melihat. Jam 2:30, aku keluar ambil jemuran yang kelupaan. Aku lihat dia berdiri di belakang rumah Bu Rahayu, ujar Pak Sanip, tukang bangunan, sambil mengecilkan suara. Dia cuma diam. Tapi pas aku mundur, dia senyum. Senyum? Tanya Pak RT. Bukan senyum anak kecil. Senyumnya kaku, terlalu lebar. Sejak malam ke-7 itu, penampakan Dimas makin sering terjadi. Ia berjalan di jalan setapak menuju sawah, duduk di bawah pohon nangka dekat musala, bahkan sempat terlihat berdiri di depan rumah Pak RT dengan kepala miring hampir 90 derajat. Beberapa anak kecil mengalami demam mendadak setelah mengaku melihat teman baru di halaman rumah mereka. Teman baru yang ngajak main dan nyanyi, kata Bima, 5 tahun. Namanya Dimas, tapi matanya aneh putih semua. Sementara itu, Bu Rahayu hidup dalam dunianya sendiri. Ia tak lagi menyapa tetangga, tak datang ke pengajian, tak mengunjungi warung. Tapi suara-suara dari dalam rumahnya mengungkap segalanya. Ibu suapin ya. Dimas, ayo buka mulutmu. Ibu udah cuci bajumu. Besok kita main ke sawah ya. Ibu sisirin rambutmu. Kamu harus rapi kalau nanti diajak jalan-jalan malaikat. Bu Rahayu memeluk sosok itu. Menyentuhnya. Bahkan menimangnya setiap malam. Bagi warga desa, ini bukan sekadar kesedihan, tapi kesurupan dalam bentuk paling menyedihkan, penyangkalan total. Dan sosok yang menyerupai Dimas itu, yang seharusnya pergi tenang, justru semakin kuat setiap malam. Aroma anyir mulai memenuhi udara setiap waktu maghrib. Tidak dari rumah Bu Rahayu saja, tapi menyebar ke seluruh jalan kampung. Bau itu seperti darah basi bercampur bunga busuk. Bahkan anak-anak mulai menolak keluar rumah saat adzan maghrib berkumandang. Di musala, para bapak mulai membaca doa-doa perlindungan setelah salat. Pak Samin bahkan menempelkan ayat-ayat suci di tiap jendela rumahnya setelah istrinya bermimpi melihat Dimas berdiri di kaki ranjang sambil berkata, "Ibuku bahagia. Kalau kalian ganggu, aku sedih." Gangguan tidak hanya berhenti di penglihatan. Pak RT mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Dimas duduk di ruang tamu rumahnya, memegang boneka rusak, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, hingga pipinya sobek ke telinga. "Kenapa kalian bawa aku pergi?" kata anak itu dengan suara serak. Pak RT terbangun dengan keringat dingin dan hidung berdarah. Keesokan paginya, ia mendapati boneka rusak di depan pintu rumahnya. Boneka itu, mirip milik Dimas, ditemukan dalam keadaan basah dan berbau busuk. Bu Narti, yang tinggal berdempetan dengan rumah Bu Rahayu, mengalami kerasukan saat sedang memasak. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Tangannya meneteskan minyak panas ke lantai tanpa merasa sakit. Lalu dari mulutnya keluar suara anak kecil, tapi dengan nada datar. "Dimas senang sekarang, jangan rebut ibu dari Dimas." Butuh 3 orang untuk menahan tubuhnya yang memberontak dan membacakan doa hingga ia pingsan. Saat sadar, Bu Narti hanya menangis. Aku lihat dia duduk di pangkuan Bu Rahayu. Tapi matanya hitam semua dan kakinya nggak ada telapak. Malam ke-11, Ustadz Jalal dari kampung sebelah dipanggil diam-diam oleh warga. Ia datang membawa air doa dan tasbih. Begitu sampai di depan rumah Bu Rahayu, ia langsung mundur 1 langkah dan berkata, "Pintu rumah ini sudah dijadikan tempat tinggal makhluk kafir." Pintu itu dibuka oleh cinta yang tak mampu ikhlas. Ia meletakkan botol air doa di pagar rumah, tapi tak berani masuk. Harus ada yang menutup pintu itu dari dalam, atau makhluk itu akan tumbuh makin kuat, menjelma bukan hanya untuk Rahayu, tapi untuk kalian semua. Namun siapa yang berani bicara pada Bu Rahayu? Saat Pak Udin mencoba mendekat, Bu Rahayu menatapnya dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Pak Udin, kenapa semua orang takut pada anak saya? Dimas itu anak baik. Dia pulang karena kangen sama ibu. Apa salahnya itu?" Pak Udin menggigil. Karena di samping Bu Rahayu,
Dimas berdiri dengan kaki yang tak menyentuh lantai, dan tangan yang menjulur terlalu panjang. Desa Sukatani kini berada di ambang ketakutan. Ayam tak lagi berkokok saat subuh. Warga tak berani keluar malam. Bahkan musala kini lebih ramai dari biasanya. Bukan karena iman tapi karena ketakutan. Dan di tengah kegelapan itu, harapan datang dari kabar. Ustadz Munawar, putra desa yang merantau dan baru pulang dari umroh, akan tiba dalam 2 malam. Warga mulai menggantungkan harapan padanya. Namun di rumah panggung kayu yang sudah jarang disentuh cahaya matahari, Bu Rahayu sedang menyisir rambut makhluk yang ia panggil, Dimas, sambil bersenandung. "Tidur. Sayang, ibu di sini. Jangan takut. Dunia tak peduli. Tapi ibu selalu menanti." Dan di luar rumah itu, di bawah pohon jambu tua, bayangan kecil itu terus berdiri, menunggu. Desa Sukatani bukan lagi desa yang sama. Jalanan yang biasa ramai oleh suara becak sayur dan tawa anak-anak kini berubah menjadi lorong-lorong sunyi yang hanya menyimpan bisikan dan bayangan. Sejak kemunculan sosok Dimas, yang semakin sering menampakkan diri, kehidupan warga bergeser dari normal menjadi cemas dan penuh curiga. Di pagi yang mendung, suara teriakan terdengar dari kandang Pak Jaryo, peternak ayam terbesar di dusun itu. "Mati kabeh. Gusti Allah, ayam-ayamku mati kabeh." Warga berdatangan dan melihat pemandangan yang membuat mereka saling berbisik takut. Puluhan ayam kampung milik Pak Jaryo mati mendadak, tanpa luka, tanpa darah, hanya mulut mereka berbusa dan mata membelalak ke atas. "Aku lihat anak kecil semalam lewat sini, ngelus-ngelus kandang," kata Pak Jaryo gemetar. "Kira-kira jam 2 malam. Tapi bukan anak biasa. Wajahnya kayak kaca retak." Tak lama setelah itu, anak bungsu Budarsih, Sela, jatuh sakit. Demam tinggi, matanya melirik ke arah yang sama terus, dan mulutnya tak henti berkata, "Jangan ambil Dimas, biarin dia sama ibunya. Dimas takut kalau jauh dari ibu." Budarsih menangis dan mencoba memanggil mantri desa. Namun hasil pemeriksaan medis tak menunjukkan gejala klinis apapun. Sela tak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Dan setiap malam, suara tangis lirih terdengar dari kamarnya, meskipun tubuh kecil itu tak bergerak. Di rumah lain, Bu Saminah, seorang janda sepuh, tiba-tiba mengalami kerasukan saat membaca wirid malam. Tubuhnya menegang, bibirnya menghitam, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri. "Kalian semua ingin merampas Dimas, padahal dia sudah di tempatnya. Di pangkuan ibunya. Jangan ganggu kami." 4 orang tetangga berusaha menenangkannya, namun butuh hampir 1 jam dan pembacaan surat Al-Baqarah sebelum tubuh renta itu ambruk ke lantai, berkeringat dingin dan tak sadarkan diri hingga pagi. Di tengah kekacauan itu, Bu Rahayu justru tampil semakin tenang. Ia menyapu halaman setiap pagi sambil bersenandung pelan. Menjemur baju mungil milik Dimas seperti biasa. Bahkan kadang terdengar tertawa pelan dari dalam rumahnya, seperti sedang bercanda dengan anak kecil. Namun jika ada yang mencoba mendekat, matanya langsung menajam. Ia menutup pintu rumah rapat-rapat, dan jika dipaksa bicara, hanya 1 kalimat yang selalu ia ulang. "Kalian semua ingin mengambil Dimas dariku. Tidak akan kubiarkan." Pak RT yang mulai merasa tak sanggup mengendalikan situasi akhirnya memanggil para tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama. Mereka berkumpul diam-diam di langgar kecil dekat balai desa. "Kita tidak bisa begini terus. Kalau didiamkan, semua anak bisa jadi korban," ujar Pak RT. "Masalah ini sudah bukan urusan dunia saja," kata Pak Suraji, Modin desa. "Jin kafir itu bukan cuma menyamar. Ia tumbuh dari rasa kehilangan yang belum ikhlas. Selama Bu Rahayu percaya bahwa yang bersamanya adalah Dimas, makhluk itu akan makin kuat." "Tapi siapa yang bisa meyakinkan Rahayu?" tanya Pak RT. Semua terdiam. Sampai akhirnya, berita yang telah lama ditunggu datang. Ustadz Munawar pulang dari umroh malam ini. Nama Ustadz Munawar bukan asing di desa Sukatani. Ia anak dari Pak Lebay Lama. Dulu dikenal cerdas dan tenang. Sejak kecil ia belajar mengaji, lalu berangkat mondok keluar kota, dan terakhir dikabarkan melanjutkan pendidikan agama ke Timur Tengah.
15 tahun tak pulang. Namun setiap lebaran selalu mengirim salam dan titipan sedekah untuk Musala dan warga miskin. Kini, ia kembali. Dan warga berharap besar padanya. Malam harinya, tepat pukul 7, suara motor dari arah barat desa terdengar. Ustadz Munawar datang dengan pakaian putih dan peci hitam, didampingi seorang lelaki muda berkopiah. Warga langsung menyambut. Pak RT, para tokoh agama, dan sebagian besar warga laki-laki mengerubunginya, menyalami tangan dan memeluknya dengan penuh harapan. Alhamdulillah, panjenengan rawuh, Ustadz, desa kita dalam masalah besar. Ustadz Munawar hanya menunduk. Pandangannya menyapu ke arah utara, ke ujung jalan yang gelap, ke arah rumah Bu Rahayu. Aku sudah mendengar, katanya tenang. Dan aku sudah tahu. Karena beberapa malam terakhir, makhluk itu juga datang ke mimpiku. Warga terdiam. Sosok itu datang dalam wujud anak kecil. Tapi auranya hitam. Matanya kosong. Dan yang paling mengerikan, dia tidak pernah menginjak tanah. Dia melayang di antara dua dunia. Ustadz Munawar menatap warga satu persatu. Kalian harus tahu, ini bukan arwah penasaran. Ini bukan Dimas. Ini jin kafir yang memakan cinta seorang ibu. Malam itu, Ustadz Munawar tidak langsung mendatangi rumah Bu Rahayu. Ia mengajak warga melakukan penguatan spiritual dulu. Salat berjamaah, membaca Yasin, dan memperbanyak zikir. Kalau kalian ingin rumah itu dibersihkan, kalian juga harus bersih dulu. Hati yang takut tak bisa melawan jin yang menempel di luka. Di musala, suara zikir menggema lebih kuat dari sebelumnya. Anak-anak yang sebelumnya takut kini mulai kembali salat. Bahkan beberapa pemuda yang jarang ke musala ikut duduk bersila mendengarkan nasihat. Suara Ustadz Munawar lembut namun menusuk. Jangan mengusir Dimas dari ibunya. Tapi bantu ibunya mengembalikan Dimas ke tempat yang semestinya. Namun, di sisi lain desa, di balik jendela rumah tua yang remang itu, Bu Rahayu menatap keluar dengan mata merah. Dan di pangkuannya, Dimas sedang menggambar dengan kapur putih di lantai kayu, membentuk simbol aneh dan lingkaran-lingkaran kecil yang berkedip samar seperti bara. Sosok itu menoleh perlahan ke arah ibunya dan berkata dengan suara pelan, "Ibu, mereka ingin memisahkan kita. Tapi ibu sayang Dimas, kan?" Dan Bu Rahayu mengangguk dengan air mata. Langit desa Sukatani malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, dan bulan tertutup awan tebal yang seakan menekan langit. Angin malam berembus kencang dari arah utara, dari arah rumah Bu Rahayu. Hawa yang terasa bukan sekadar dingin, tapi membawa beban tak kasat mata. Namun malam itu juga, musala desa dipenuhi cahaya. Lantunan ayat suci menggema, lebih merdu dan kuat dari biasanya. Warga duduk bersila berjejer, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lain menutup mata dalam khusyuk. Di depan mereka, berdiri sosok tinggi kurus berjubah putih sederhana, Ustadz Munawar. Meski baru 2 hari pulang dari Tanah Suci, wajahnya tidak menunjukkan kelelahan sedikitpun. Sorot matanya tajam, tapi teduh. Tangannya ringan mengangkat mushaf, tapi kuat saat memimpin doa. Dan yang lebih terasa oleh warga, auranya membawa tenang di tengah kecamuk ketakutan. Setelah beberapa malam gangguan semakin parah, Ustadz Munawar memutuskan untuk melakukan ruqyah ringan ke rumah-rumah warga yang terdampak. Ia mengunjungi rumah Bu Saminah yang sempat kerasukan. Di sana, saat surat Al-Baqarah dibacakan, jendela mendadak tertutup sendiri dan lampu redup hingga nyaris padam. Seekor kucing yang biasanya jinak, melengkungkan punggung dan mendesis ke arah sudut ruangan. Ustadz Munawar hanya menghela napas, meletakkan tangan di dinding, dan membaca beberapa ayat perlahan. Segera setelah itu, kucing berlari keluar rumah, dan lampu kembali terang. "Saya belum menyentuh pusat gangguannya," ujar Ustadz Munawar. "Tapi makhluk itu sudah tahu saya datang." Esok harinya, ia ditemani Pak RT dan beberapa tokoh desa mendatangi rumah Bu Rahayu. Pagar depan tak terkunci, tapi aura yang menyelimuti halaman itu membuat siapapun ragu untuk melangkah lebih jauh. Ustadz Munawar berjalan paling depan. Tangannya tetap menggenggam tasbih kayu zaitun yang dibelinya dari Madinah.
Ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum, Bu Rahayu." Tak ada jawaban. "Bu Rahayu, ini saya Munawar, putranya Pak Lebay. Saya ingin bicara, bukan mengganggu." Masih senyap. Tiba-tiba, pintu kayu itu terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan suara decitan halus. Di baliknya, Bu Rahayu berdiri dengan rambut terurai, mata sembab, dan senyum yang tidak sepenuhnya manusiawi. "Sudah kubilang," suaranya serak, "kalian semua mau memisahkan aku dari Dimas. Bahkan kamu, Munawar." "Tidak, Bu," jawab Ustadz Munawar tenang. "Saya hanya ingin membantu ibu melihat yang sebenarnya." "Tidak," bentak Bu Rahayu. "Kamu semua pembohong. Dimas ada di sini. Lihat." Ia memutar tubuhnya ke dalam rumah dan berteriak. "Nak, sini sayang, tunjukkan ke Paman Munawar. Kamu masih di sini." Dan dari kegelapan dalam rumah itu, muncullah sosok kecil. Kaki telanjangnya menapaki lantai kayu. Kepalanya menunduk. Perlahan ia mendekat, sampai akhirnya menatap Ustadz Munawar. Semua orang yang ikut serta langsung mundur setapak. Karena mata anak itu bukan mata manusia. Putih seluruhnya, tanpa bola mata, dan berkedip tanpa ritme. Bibirnya hitam kebiruan, dan senyumnya terlalu lebar seperti tertarik oleh dua tangan tak kasat mata. "Dimas," menatap Ustadz Munawar, dan dari tenggorokannya keluar suara lirih, tapi bukan suara anak-anak. "Pergi, kau tak dibutuhkan di sini. Ibu sudah cukup bahagia." Ustadz Munawar menatap balik tanpa gentar. "Yang di depan saya bukan Dimas. Kamu makhluk yang memanfaatkan cinta seorang ibu." Sosok itu menyeringai, lalu mundur ke dalam rumah dan menghilang ke kegelapan, disusul suara tertawa kecil seperti cemooh. Bu Rahayu menangis sambil menutup pintu rumahnya. "Jangan ganggu kami, tolong jangan. Kami hanya ingin bersama." Ustadz Munawar tidak memaksa. Ia tahu, perlawanan dari dalam jauh lebih kuat daripada yang dari luar. Malam itu, ruqyah besar dilakukan di musala. Seluruh warga diundang. Dinding-dinding dipenuhi ayat suci. Ustadz Munawar meminta agar warga yang datang benar-benar menata niat, membersihkan hati, dan hadir bukan karena rasa takut, tapi karena ingin membantu Bu Rahayu keluar dari jeratan makhluk yang telah mencengkeram jiwanya. "Saya butuh hati yang kuat, bukan sekadar ramai," katanya. Saat pembacaan ruqyah dimulai, suara angin berhembus kencang, tapi anehnya, daun-daun di pohon sekitar musala tidak bergerak. Ustadz Munawar duduk di tengah, dikelilingi oleh warga. Ia memulai dengan Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat ruqyah dari surah Al-Baqarah, Al-Mu'minun, dan Al-Araf. Pada saat surat terakhir dibacakan, lampu musala tiba-tiba berkedip. Beberapa warga mulai gemetar. Di antara mereka, satu orang pemuda, Wahid, tiba-tiba berteriak dan tubuhnya berguncang hebat. Wahid jatuh, dan dari mulutnya keluar suara bocah kecil. "Kalian semua jahat. Kalian ingin ambil ibuku dariku. Aku akan buat kalian menderita." Ustadz Munawar mendekat, meletakkan tangan di dada Wahid. Tubuh Wahid mendadak kaku, lalu lemas. Setelah sadar, ia menangis dan berkata bahwa dalam mimpinya, ia berada di ruangan gelap, duduk di pangkuan seorang perempuan yang terus berkata, "Jangan tinggalin ibu, nak." Ruqyah malam itu membuka mata warga. Ini bukan lagi sekadar gangguan biasa. Ini adalah ikatan jiwa antara ibu dan anak yang dimanfaatkan oleh jin kafir untuk menetap di dunia manusia. Ustadz Munawar menatap langit malam yang mulai cerah sedikit. "Aku harus masuk ke dalam rumah itu. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan doa dan cinta yang lebih kuat dari ketergantungan." Dan ia tahu, waktunya akan tiba. Sementara itu, di rumah tua di ujung dusun, Bu Rahayu tidur memeluk bantal kecil milik Dimas. Di sebelahnya, anaknya duduk menghadap jendela, menatap ke arah musala. Matanya membara samar seperti bara api. Suaranya lirih, tapi cukup untuk didengar langit malam. "Jangan ganggu kami, ibu milikku sekarang." Malam Jumat, langit desa Sukatani seperti mendung tanpa hujan. Awan gelap menggantung berat di atas dusun,
membuat udara terasa menekan, seolah langit sendiri menahan napas. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya gulita dan suara dedaunan yang gemetar ditiup angin yang aneh, terlalu dingin untuk musim ini. Warga desa berkumpul diam-diam di sekeliling halaman rumah Bu Rahayu. Tak ada sorotan lampu terang. Hanya obor dan lentera minyak yang mereka pasang di berbagai sudut. Di tengah halaman, Ustadz Munawar berdiri bersila di atas tikar pandan, dengan mushaf besar di pangkuannya dan segelas air di sisi kanannya. Sekitar 20 warga duduk di sekitarnya, termasuk Pak RT, Pak Udin, dan pemuda-pemuda desa yang selama ini menghindari tempat ibadah. Kini duduk diam, menggenggam tasbih, atau sekadar menunduk menahan takut. Pagar rumah Bu Rahayu sudah dibuka atas permintaan khusus. Tapi tak seorang pun berani mengetuk pintu. Mereka semua menunggu sesuatu. Dan ketika jam dinding di pos ronda berdentang pelan sebanyak 12 kali, angin mendadak berhenti. Tidak hanya sunyi, tapi mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan daun, tidak ada detak jantung, hanya senyap. Ustadz Munawar membuka mushaf, menatap para warga, dan berkata, saat ini bukan tentang mengusir jin, tapi tentang mengembalikan cinta ke tempat yang semestinya. Kemudian ia mulai membaca ayat Al-Quran namun lirih terdengarnya. Suara bacaan itu tenang tapi tegas, bergema ke seluruh pekarangan, dan, anehnya, tidak menggaung seperti biasanya. Suara itu seolah diserap tanah, dinding rumah, dan langit malam. Beberapa warga mulai gemetar. Ada yang menitikkan air mata tanpa sadar. Tak sedikit yang merasa dadanya sesak. Karena saat ayat-ayat suci itu dibacakan, rasa sedih yang mendalam seperti menyelimuti semuanya. Dan tepat ketika surat Al-Baqarah ayat 148 dibacakan, Fastabikul khairat. Pintu rumah Bu Rahayu terbuka sendiri. Pelan, berderit lirih. Dan dari dalamnya muncul sosok anak kecil. Tubuhnya mungil. Bajunya merah dengan noda gelap. Kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya nyaris sempurna seperti Dimas. Namun mata itu terlalu hitam, terlalu dalam, seperti lubang yang tak ada dasarnya. Ia berjalan pelan ke tengah pekarangan, menuju arah Ustadz Munawar. Beberapa warga menarik napas panik. Tapi Ustadz Munawar hanya memejamkan mata, meletakkan tangan di dada. La haula wala quwata illa billah. Sosok Dimas berhenti 3 langkah dari Ustadz Munawar. Ia menunduk, lalu perlahan menangis. Tangisan lirih, mirip suara anak kecil, tapi dengan nada berat, seperti tangisan orang tua yang menyesal seumur hidup. Kenapa kalian semua benci aku? Suaranya pelan, serak, dan terdengar dari 3 arah sekaligus. Aku hanya ingin bersama ibu. Aku hanya ingin disayang. Ibu satu-satunya yang menerimaku. Tangis itu berubah menjadi ratapan. Tubuhnya gemetar, dan dari matanya menetes darah. Dan kemudian dari balik pintu, Bu Rahayu muncul. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, matanya sembab dan merah. Tapi langkahnya pasti. Ia melihat Dimas, dan berlari. Dimas, ibu di sini. Nak, jangan diambil. Jangan ambil anakku lagi. Ia memeluk sosok itu. Warga berdiri panik. Pak RT hampir melompat untuk menahan Bu Rahayu. Tapi Ustadz Munawar hanya mengangkat tangan, menghentikannya. Biarkan. Ini harus terjadi. Di pelukannya, sosok itu terlihat menyerupai Dimas sepenuhnya. Wajahnya tenang, matanya teduh. Ia menyandarkan kepala kecilnya di pundak Bu Rahayu. Ibu, jangan biarkan mereka memisahkan kita. Ibu janjikan, ibu akan selalu di sini. Bu Rahayu menangis. Tangannya gemetar memeluk tubuh anaknya. Tapi perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Tubuh itu dingin. Tidak seperti anak manusia. Tidak ada detak jantung. Tidak ada napas. Dan pelan-pelan tubuh itu mulai berat. Seperti batu. Ibu, aku lelah. Aku takut tempat gelap itu. Ibu. Ustadz Munawar perlahan mendekat. Bu Rahayu. Suaranya lembut. Apa ibu ingin Dimas tenang?
Bu Rahayu menatap Munawar dengan mata merah membara. Jangan ikut campur. Kau semua ingin dia pergi. Dia tidak mati. Tidak. Lihat dia. Dia hidup. Lihat matanya, Bu. Ujar Ustadz Munawar pelan. Dan saat Bu Rahayu menunduk, mata itu kembali hitam pekat, menyeringai lebar, dan bibirnya sobek menampilkan gigi tajam seperti arang. Bu Rahayu menjerit. Sosok itu menoleh ke arah Ustadz Munawar, dan berteriak, "Kau tidak punya hak. Ini ibuku. Aku diundangnya. Dia yang memanggilku." Langit bergemuruh. Obor berkedip. Angin kembali berputar. Dan suara-suara tangis mulai terdengar dari sekeliling rumah. Warga mulai panik. Tapi Ustadz Munawar tetap tenang. Ia membuka mushaf dan membacakan ayat terakhir. Begitu ayat itu diucapkan, tanah bergetar, dan sosok Dimas menjerit keras. Jeritan anak kecil yang berubah menjadi suara geraman tajam. Ia terangkat dari pelukan Bu Rahayu. Tubuhnya melayang sambil berputar cepat, dan mulai membara dari ujung kaki. "Ibu!" Suara itu menembus jantung semua orang. Lalu lenyap. Secepat datangnya, sosok itu menghilang dalam dentuman kecil. Api membumbung sebentar, lalu padam. Dan Bu Rahayu pingsan. Ustadz Munawar menghampirinya, menepuk pelan dahi Bu Rahayu, dan membaca ayat penyembuh. Tangannya mengusap kepala perempuan yang telah kehilangan segalanya 2 kali. Sekarang, waktunya untuk memulai dari keikhlasan. Warga menunduk. Banyak yang menangis. Bukan karena takut, tapi karena baru kali itu mereka menyaksikan bahwa cinta seorang ibu, jika tak dituntun iman, bisa menjadi jalan masuk bagi kegelapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Dimas dikubur, desa benar-benar sunyi. Bukan sunyi karena takut, tapi sunyi karena damai. Pagi itu, matahari menyinari desa Sukatani dengan cahaya lembut yang baru. Kabut tipis mengambang di atas sawah, dan daun-daun pisang di belakang musala masih basah oleh embun malam. Udara tak lagi menyesakkan. Angin kembali membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari pekarangan warga. Di dalam musala kecil yang selama berminggu-minggu menjadi tempat berlindung dari kekacauan gaib, Bu Rahayu terbaring tenang. Tubuhnya berselimut kain tipis. Wajahnya pucat namun damai. Di sisi kanannya duduk Ustadz Munawar, membaca pelan zikir dan doa. Setelah malam pemisahan itu, warga membawa Bu Rahayu ke musala. Ia pingsan hampir 1 malam penuh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi ketika subuh tiba dan adzan berkumandang, Bu Rahayu membuka mata. Pelan. Tanpa jeritan, tanpa amarah, hanya napas yang panjang, dan mata yang sembab tapi jernih. Ia menatap langit-langit musala. Udara pagi merayap masuk lewat celah-celah papan kayu. Di luar, suara ayam mulai bersahutan. Tapi yang memenuhi pikirannya bukan suara itu, melainkan sebuah mimpi. Ia berdiri di tengah padang rumput luas, di bawah langit biru terang. Angin berembus lembut. Di kejauhan, seorang anak kecil berlari ke arahnya. Baju merah, rambut sedikit acak, dan senyum polos tanpa beban. "Dimas," bisiknya dalam mimpi. Anak itu memeluknya erat. Tidak seperti sebelumnya. "Ibu, aku di tempat yang terang," katanya. "Ibu minta maaf." Isaknya, anak itu hanya tersenyum. "Ibu sudah cukup sayang. Tapi sekarang ibu harus sayang juga ke diri sendiri. Ibu kangen." "Aku juga. Tapi bukan di sini, Ibu. Bukan dengan cara begitu. Kita ketemu lagi nanti, kalau waktunya." Dan Dimas mengangkat tangannya, melambai pelan, sebelum berbalik, dan berjalan ke arah cahaya putih yang memancar dari balik bukit. Bu Rahayu terbangun dengan air mata mengalir. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Sejak hari itu, Bu Rahayu memulai hidup barunya. Tidak instan, tapi perlahan, seperti embun yang surut digantikan sinar pagi. Ia tidak lagi tinggal sendiri. Warga bergiliran menemaninya, membawakan makanan,
membantunya merapikan rumah yang selama berminggu-minggu ditinggali makhluk yang menyaru anaknya. Bu Narti bahkan menawarkan untuk tinggal bersama beberapa bulan. "Panjenengan butuh teman, Bu? Kita semua sayang panjenengan." Bu Rahayu hanya tersenyum lemah dan mengangguk. Ia kini lebih pendiam, tapi bukan dingin. Hanya sedang menata ulang hidupnya dari sisa-sisa cinta yang pernah nyaris dibutakan oleh kesedihan. Ustadz Munawar tetap mengunjungi rumah Bu Rahayu beberapa kali dalam sepekan. Bukan sebagai ustadz, tapi sebagai anak kampung yang memahami luka dan ingin menjadi telinga. "Bu, cinta sejati itu bukan menahan, tapi melepaskan dengan doa," katanya suatu sore. "Iya, Ustadz," jawab Bu Rahayu. "Saya sekarang tahu, Dimas memang sudah tenang dari dulu. Yang belum tenang itu saya sendiri." Waktu berlalu, musim berganti. Desa Sukatani perlahan kembali seperti semula. Anak-anak mulai bermain di lapangan lagi. Becak sayur kembali lewat tiap pagi. Warung Bu Saminah kembali buka. Dan Pak RT mulai tersenyum saat ronda malam. Namun, tak ada yang benar-benar melupakan kejadian itu. Mereka menyebutnya dengan pelan, jikapun harus dibahas. Musim tangisan dari tanah belakang. Sebuah masa di mana cinta dan duka menjadi pintu masuk bagi kegelapan. Namun di antara semua warga, Bu Rahayulah yang paling mengerti makna sebenarnya. Setiap Jumat sore, ketika cahaya matahari mulai hangat-hangat lembut, Bu Rahayu berjalan ke makam kecil di belakang masjid. Di sana terbaring Dimas. Nisan sederhana dari batu andesit hitam berdiri dengan ukiran halus. Dimas Wicaksana, 2001-2005. Anak yang membawa cahaya ke dunia dan kembali ke cahaya. Ia duduk di sisi makam, membawa bunga kenanga dan surat Yasin kecil yang mulai usang. Ia tidak menangis lagi, tidak memanggil-manggil nama Dimas, tidak memohon agar ia kembali. Ia hanya duduk tenang, membaca ayat suci, dan sesekali tersenyum ketika angin sejuk menyentuh wajahnya. "Dimas, sekarang ibu sudah bisa tidur malam. Tapi bukan karena ibu melupakanmu. Justru karena ibu tahu, kamu belum pernah benar-benar pergi." Kadang, angin yang berembus membuat dedaunan sekitar bergemerisik pelan. Seperti sahutan kecil dari dunia yang tak terlihat, tapi selalu dekat. Dan di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung tinggi, warga masih bisa melihat cahaya remang dari dalam rumah Bu Rahayu. Bukan cahaya lilin atau lampu minyak, tapi seperti pijaran ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di depan rumah, ada sepatu kecil tergantung di paku dinding. Sepatu milik Dimas, sepasang sepatu terakhir yang tak sempat dipakai. Bukan untuk dikenang sebagai luka, tapi sebagai janji bahwa cinta yang ditinggal bukan untuk ditangisi seumur hidup, tapi untuk didoakan agar sampai ke tempat yang paling terang. Setahun setelah kejadian itu, Ustadz Munawar menggelar pengajian akbar di halaman masjid. Dalam khutbahnya, ia berkata, "Setiap cinta punya fase kehilangan. Tapi cinta yang sejati tak pernah meminta untuk tinggal. Ia hanya ingin diberi doa, agar bisa kembali pulang dengan tenang." Dan dari barisan perempuan, Bu Rahayu mengangguk pelan, sambil menggenggam tasbih kayunya. Ia tahu, pelukan terakhirnya bukan di dunia ini, tapi kelak. Ketika waktunya tiba, ia akan memeluk Dimas lagi. Dan kali itu, tak akan ada lagi yang memisahkan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.